Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, siang ini kita akan bincang-bincang terkait dengan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus untuk mempersiapkan putra-putrinya ke sekolah. Apa kendala yang dihadapi orang tua saat mencari sekolah untuk anaknya yang berkebutuhan khusus? Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus biasanya menghadapi kesulitan untuk mencari sekolah putra-putrinya karena memang tidak semua sekolah reguler itu memberikan layanan inklusif. Keterbatasan ini menjadikan para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus kesulitan untuk memilihkan sekolah untuk putra-putrinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kapasitas. Jadi, kapasitas untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler itu sangat terbatas. Hanya 2% saja per kelas gitu dari jumlah rombelnya. Maka dengan kebutuhan yang banyak, para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus kesulitan untuk bisa mengikut sertakan putra-putrinya ikut bersekolah di sekolah reguler. Kemudian yang kedua, keterbatasan guru-guru yang ada di sekolah reguler untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kompetensinya terkait dengan penanganan anak-anak berkebutuhan khusus ini masih sangat terbatas, sehingga sekolah nampaknya belum berani juga untuk menentukan kebijakan menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya tentu akhirnya dibatasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan kurikulum. Penyediaan kurikulum ini belum semua sekolah juga bisa mengakomodasi, belum bisa memfasilitasi, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak serta-merta bisa dilayani di sekolah-sekolah reguler. Kemudian akses transportasi, biasanya sekolah-sekolah reguler yang menyediakan layanan inklusif itu jaraknya jauh dari tempat tinggal anak-anak berkebutuhan khusus. Itu. Bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus? Ya, baik. Yang pertama orang tua perlu lakukan adalah mengenali kebutuhan dari putra-putrinya. Ya, apakah putra-putrinya ada hambatan dari sisi intelektual? Apakah ada hambatan di sosial emosionalnya? Atau ada hambatan di aspek perkembangan yang lain gitu ya, termasuk mungkin di fisik motoriknya begitu. Nah, kemudian kenali juga kemandirian anak ini sudah sejauh mana. Apakah sudah bisa makan sendiri, sudah bisa toilet training sendiri, begitu ya. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi dari profesional itu perlu diperhatikan. Apakah anak kita perlu sekolah di sekolah inklusif? Ya? Apakah anak-anak kita perlu di sekolah luar biasa? Atau sekolah reguler tetapi dengan shadow teacher. Nah, 3 hal ini penting untuk diidentifikasi agar orang tua tidak merasa kebingungan ketika nanti memilih sekolah. Tidak kalah penting yaitu melakukan observasi sekolah yang dipilih oleh orang tua yang nantinya diharapkan bisa menjadi sekolah untuk putra-putrinya. Kenali tenaga pendidik dan kependidikannya, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana budaya inklusif di sekolah yang kita pilih ini sudah terbangun, termasuk barangkali perlu ditanyakan apakah di sekolah juga ada layanan-layanan lebih, misalnya seperti tersedianya psikolog, ketersediaan layanan terapi, kemudian bagaimana budaya inklusi dari para orang tua yang ada di sekolah tersebut. Saya kira itu yang paling penting untuk dipersiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan anak berkebutuhan khusus untuk siap sekolah? Orang tua perlu untuk mempersiapkan putra-putrinya, ya, setelah tadi memilih sekolah yang tepat begitu ya, sesuai dengan identifikasi tadi. Kemudian perlu orang tua melakukan persiapan-persiapan untuk putra-putrinya, ya. Yang pertama adalah melakukan rutinitas sejak dini, membiasakan anak-anak bangun pagi, makan sendiri, berpakaian sendiri sesuai dengan kemampuan anak, ya, termasuk juga toilet training. Lalu melatih kemandirian, ya, misalnya
berkaitan dengan merapikan barang-barang, mengenali barang-barang sendiri. Ini penting sekali. Berikutnya yaitu melatih kemampuan sosial dan komunikasi. Bagaimana anak dilatih untuk bisa menyampaikan kebutuhannya. Misalnya mau diajak atau tidak mau diajak gitu ya. Diajarkan juga menolak gitu ya. Ini sangat penting. Kemudian latih anak untuk bermain bergiliran. Latih untuk bermain bersama. Latih bermain, berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Mengenalkan sekolah itu apa? Dengan cara membacakan buku di rumah, buku-buku yang berkaitan dengan gambar-gambar yang sangat familiar dengan anak, misalnya gambar-gambar tentang bangunan-bangunan sekolah, tentang teman-teman gitu ya, atau aktivitas-aktivitas sehari-hari yang nanti akan dilakukan oleh anak di sekolah. Ini penting sekali agar anak punya inspirasi awal menuju nanti kegiatan sekolah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Kemudian daya tahan dan fokus ya, ini perlu juga dilatihkan. Biasakan anak duduk tenang di waktu tertentu, misalnya pada saat makan, orang tua membersamai anak-anak kita untuk makan, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain, misalnya aktivitas menonton screen time-nya nanti begitu ya, atau nonton TV. Nah, kita fokus makan, semuanya punya aktivitas makan. Ayah, ibu, anak semuanya makan. Begitu. Saya kira itu penting sekali untuk bekal nanti anak-anak menuju ke jenjang sekolah, begitu. Apa tantangan yang mungkin muncul saat anak berkebutuhan khusus mulai bersekolah dan bagaimana mengatasinya? Tantangan yang pertama adalah anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Tantangannya adalah biasanya anak merasa cemas, merasa bingung, atau takut dengan suasana ramai gitu ya, dengan banyak orang. Nah, itu biasanya mereka macam-macam ekspresinya. Ada yang menarik diri, bahkan ada yang sampai tantrum. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Maka sebelum hari pertama sekolah dimulai gitu ya, maka perlu untuk melakukan kunjungan terlebih dahulu ke sekolah yang nanti akan diikuti oleh putra-putri kita, sehingga anak lagi-lagi punya inspirasi awal bahwa ini merupakan tempat yang baru yang nanti akan digunakan oleh anak-anak kita beraktivitas bermain bersama dengan teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan pijakan begitu, meskipun mungkin anak-anak kita belum paham, belum bisa menanggapi secara verbal, tetapi penting kita menyampaikan kepada anak, karena saya yakin ya, kita harus yakin bahwa anak-anak kita mendengar. Sampaikan bahwa anak-anak nanti akan sekolah di sini bersama teman-teman, teman yang baik, ibu guru yang baik, teman yang sayang, ibu guru yang sayang. Ini penting untuk lagi-lagi memberikan inspirasi dan meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita aman di sekolah, begitu. Kemudian karena kesulitan berkomunikasi dan bersosialisasi, ini harus siap semuanya gitu ya, baik sekolah ataupun orang tua, bahwa bukan tidak mungkin anak-anak dengan hambatan berkomunikasi dan bersosialisasi ini nanti menjadi hambatan ketika anak memulai sekolahnya. Maka cara mengatasinya adalah tentu di sekolah ataupun di rumah begitu, diajarkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat sederhana gitu ya, menggunakan alat bantu untuk berkomunikasi dengan bahasa tubuh begitu ya. Nah, kemudian juga tidak kalah penting bahwa guru atau orang tua itu memahami anak-anak yang ketika nanti mengalami kesulitan apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi misalnya kalau anak tantrum, apa yang perlu dilakukan oleh guru, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Maka di hari awal-awal sekolah sebaiknya orang tua tetap masih di sekolah, stay, menunggui sampai anak betul-betul menemukan kenyamanan, menemukan bonding dengan gurunya, sehingga kepercayaan itu nanti tidak mudah luntur. Saya kira begitu.
Oke, bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, mari kita semangat ya. Temukan sekolah yang tepat, temukan lingkungan yang tepat, tentunya lingkungan yang inklusif. Cari sampai dapat ya. Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan petunjuk selagi kita mau berusaha. Semangat, salam inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.